Kenapa Allah menciptakan lagi manusia? Padahal sudah ada malaikat, sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan. Maka disebutkan oleh para ulama susunan yang pertama, karena Allah memang ingin menunjuk khalifah, seorang pemimpin di muka bumi, yaitu kemahakuasaan Allah dan sesuai dengan keluasan ilmunya. Memang Allah maunya begitu. Ya. Dan Allah yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang Allah inginkan. Gitu ya. Makanya Allah sebutkan hikmah ini dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan pelajarilah ketika Allah Tuhanmu hai Muhammad berfirman kepada para malaikat, aku akan jadikan di muka bumi khalifah atau pemimpin. Ya. Begitu juga Allah SWT berfirman tentang kita semua, anak Adam. Semuanya mendapatkan julukan yang sama. Dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 165. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian semua wahai anak cucu Adam sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi. Begitu juga dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ya, di ayat 62, potongan ayat wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Jadi memang tujuannya Allah ingin menunjuk seorang pemimpin di muka bumi. Hikmah yang kedua, ujian untuk para malaikat. Malaikat pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara ya keimanan mereka diuji oleh Allah, walaupun mereka sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Shad surah nomor 38 ayat 72 dan 73, 71 sampai 73. Surah Shad surah nomor 38 ayat 71 sampai 73 yang berbunyi, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un." Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru hai Muhammad kepada para malaikat, aku akan ciptakan manusia dari tanah, kalau aku sudah ya sempurnakan dan aku tiupkan ruh kepadanya, maka sujudlah kalian semua. Maka malaikat pun sujud semuanya kepada Adam. Nanti akan kita jelaskan di poin kedua ini sama poin ketiga sekaligus ya, menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah. Nanti akan kita gabungkan hikmah daripada penciptaan Adam poin kedua ini untuk menguji iman malaikat dan juga menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah di perkataan ya Hasan Basri rahimahullah. Tapi kita bacakan dulu poin ketiganya, hikmah ketiga. Jadi yang kedua ujian buat para malaikat, yang ketiga adalah menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah kepada para malaikat. Kalau ternyata masih banyak ilmu yang Allah miliki yang tidak diajarkan kepada malaikat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 yang berbunyi, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu di ayat 31-nya. Dan Allah pun mengajarkan Adam nama segala sesuatunya. Nah ini yang tadi kita katakan, ayat ini yang membantah kalau manusia itu awalnya primitif, kuno. Kan manusia pertama Adam. Tapi di sini justru Nabi Adam dikatakan awal diciptakan diajarkan segala sesuatunya. Apa saja, semua bahasa, semua nama malaikat, semua nama benda-benda di langit dan di bumi Nabi Adam hafal. Semua diketahui. Di awal diciptakan sudah diajarkan semuanya. Jadi Nabi Adam manusia yang sangat sempurna karena diciptakan untuk jadi pemimpin. Jadi manusia yang bodoh itu memang yang lahir dalam kondisi tidak belajar. Tapi kalau dia mau belajar, dia langsung bisa tahu apa saja. Allah berikan potensi, makanya kita pun punya potensi yang sama. Kita mau belajar apa saja bisa. Mau jadi pintar bisa, mau jadi bodoh bisa, gitu kan? Tapi dasarnya potensi untuk tahu itu sangat besar dalam diri kita. Maka Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatunya. Benda-benda di langit, di bumi, nama-nama para malaikat, semuanya diajarkan. Ya. Lalu Allah berkata, ya, dipaparkanlah itu di depan para malaikat dan para malaikat mengatakan, coba beritahukan kepada aku nama benda-benda ini.
Kalau kalian jujur, kalian memang tahu semuanya ilmu yang sudah aku ajarkan. Lalu para malaikat pun menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan saja. Innaka antal alimul hakim. Engkau zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu ayat 32-nya. Ayat 33-nya dari Al-Baqarah, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Lalu Allah mengatakan, wahai Adam, setelah diciptakan, coba ya, sampaikan kepada malaikat-malaikat tersebut nama-nama mereka dan nama-nama semua benda yang mereka juga tidak tahu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka pada saat Nabi Adam menyampaikan nama semua malaikat miliaran jumlahnya dan benda-benda di langit yang banyak malaikat juga belum tahu, maka qala alam aqul lakum, maka Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah aku bilang pada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, akulah satu-satunya yang mengetahui semua yang gaib di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui semua yang kalian nampakkan dan kalian sembunyikan. Poin 2 dan poin 3 ini, hikmah dari penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Hasan Basri mengatakan di poin 3, ujian bagi para malaikat dan menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah. Beliau mengatakan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, maka para malaikat berkata, Rob kami ya, tidaklah menciptakan seseorang melainkan kami lebih mengetahui darinya. Jadi waktu Adam AS diciptakan atau baru mau diciptakan, maka malaikat langsung ngobrol satu sama yang lain. Walaupun Allah ciptakan ini makhluk baru, pasti kita lebih pintar daripada orang ini, makhluk ini. Begitu perkataan para malaikat. Maka mereka pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengatakan, in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, lebih tahu daripada makhluk yang baru saya mau ciptakan ini, coba sampaikan kepada saya nama benda-benda ini. Dan Allah perlihatkan dan mereka tidak tahu itu. Maka malaikat semua menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian yang keempat, hikmah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ada sifat kemaha keinginan Allah. Allah mau apa saja, Allah punya hak untuk melakukannya sebagai pencipta. Tidak kita samakan dengan makhluk ya. Tapi kalau misalnya Anda ini pemilik sebuah rumah. Misal, sudah jelas rumah itu milik Anda beli nama Anda. Sekarang saya tanya, bukankah kita punya hak untuk melakukan apa saja di rumah itu? Kita mau warnain warna apa, kita mau datangkan sofa apa, kita mau taruh AC atau kipas angin, kita mau rombak, mau rubuhin. Hak kita. Ya enggak? Nah, sebenarnya seperti itu rasionalnya. Tapi kan kita lingkupnya kecil. Kepemilikan kita cuma sebidang tanah, mungkin sebuah kendaraan. Kalau Allah ini pemilik alam semesta, maka Allah punya keinginan apapun, dia bisa terapkan. Dia bisa terapkan. Dan ini salah satu hikmah penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam, mau malaikat mengatakan misalnya, ya Allah tapi sudah ada jin sebelumnya yang buat kerusakan, bagi Allah itu adalah keinginan saya dan saya lebih tahu apa hikmahnya. Nah Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentunya ya, dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 45, potongan ayat, yakhluqu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan apa saja yang dia inginkan dan Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dan juga sifat Allah yang lain disebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 68 yang bunyinya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa saja hai Muhammad yang dia kehendaki dan dia juga memilih apa yang dia inginkan. Maka lahumul khiyarah, sementara mereka sekali-kali tidak punya pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Begitu juga kita sebagai makhluk tidak dibolehkan untuk menanyakan kenapa Allah ciptakan, kenapa Allah lakukan, kecuali yang Allah izinkan saja. Kalau tidak, maka kita tidak dianjurkan untuk bertanya. Sebelum saya jauh bacakan dalilnya, supaya kita jauh lebih beriman dan taat kepada Allah. Kalau kita diterima kerja di satu perusahaan, ini rasionalnya.
Kemudian perusahaan itu misalnya memberikan kita, ini loh meja kerja kamu, ini warnanya, misalnya dindingnya warnanya seperti masjid kita ini warna krem misalnya, ini lampunya, apalah macam-macam ya. Mungkin di perusahaan itu juga ada lift yang dipakai sebagai fasilitas, segala macam hal lah. Pemilik perusahaan sudah memilih warnanya, bentuknya, mereknya, apalah segala macam. Sekarang kita sebagai pegawai, pada saat masuk di situ, apakah kita punya hak merombak itu? Misal, kayaknya meja ini kurang bagus warna biru. Udah saya ganti aja warna kuning. Atau dindingnya warna krem kurang bagus. Udah saya cat aja warna biru. Nggak bisa. Itu bukan punya kita. Itu punya perusahaan. Kalau mau silakan keluar dan buat aja sendiri. Nah gitu ya. Itu rasionalnya. Makanya dikatakan dalam surah Yasin, surah nomor 36 ayat 82 tentang sifat kemahakuasaan Allah dan kemahakiinannya Allah ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'mab. Dalam surah Al-Anbiya dulu, surah Al-Anbiya. Kalau surah Yasin tadi bisa juga dibacakan sih. Surah nomor 36 ayat 82 bunyinya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Kalau perkara apapun yang Allah inginkan, Allah cuma ucapkan jadi maka jadilah. Kalau yang kedua adalah surah Al-Anbiya, ya. Surah nomor 21 ayat 23 berbunyi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan apa yang dia lakukan dan mereka justru dipertanyakan apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itulah ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa Nabi Adam diciptakan? Itu haknya Allah. Kenapa Allah cuma ciptakan laki-laki dan perempuan? Itu haknya Allah. Dan saya sudah bilang teman-teman, makin global kita beriman, oh ya sudah makin mudah kita menerimanya. Tapi makin kita mau rincikan, itu makin sulit buat kita, kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil dalam masalah itu. Yang kelima, hikmahnya adalah agar memang keturunan manusia yang sudah Allah takdirkan semuanya lahir. Tidak akan terjadi kiamat, kecuali pasti semuanya yang Allah sudah takdirkan akan lahir. Ada sebuah lembah di dekat Arafah namanya Nu'man, lembah Nu'man. Ini masyhur disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah pun mengeluarkan dari sulbi Adam, dari tulang punggung dan belakang Adam semua keturunannya. Semua kita ini sudah pernah keluar di lembah Nu'man itu. Mungkin kita tidak ingat, tapi seperti itulah disebutkan. Kemudian di saat itu Allah mengajak bicara semua ruh kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua mengatakan qalu bala syahidna, benar kami menyaksikan itu. Sebagai bukti kita pernah seperti itu teman-teman sekalian adalah potensi yang sangat besar dan sangat mudah kita diajak untuk beriman sama Allah. Sangat mudah. Ayo beriman kepada Allah, ayo ke sholat, ayo begini, ini keutamanya. Sangat mudah hati kita bisa menerima karena potensi mengenal Tuhan itu ada. Dan saking kentalnya potensi mengenal Tuhan ini, kata para ulama akidah, hampir semua manusia tahu, tetapi yang tidak dipandu melalui syariat Allah, kalau Tuhan kalian Allah, potensi ada Tuhan itu ada dalam dirinya. Makanya ada yang menjadikan pohon sebagai Tuhan, patung sebagai Tuhan, bintang sebagai Tuhan. Dia larinya ke sana karena dia tidak terarah. Padahal sebenarnya potensi itu dasarnya ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hikmah penciptaan Adam itu justru untuk menyempurnakan semua keturunannya yang sudah Allah takdirkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11 yang bunyinya Fatirus samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan yadhra'ukum fi. Allah telah menjadikan pasangan dari jenis kalian sendiri, dari manusia diciptakan jenis lawan jenisnya untuk jadi pasangan hidup laki-laki dan perempuan untuk mengembangbiakkan kalian. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dan Allah itu Maha mendengar juga tentunya Maha melihat. Nah ini poin teman-teman sekalian tentang masalah hikmah diciptakannya Adam alaihi wassalatu wassalam. Dan poin yang paling penting dalam masalah ini adalah bagaimana kita mengimani ya semuanya secara global bahwasanya memang ini semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita jalankan apa yang sudah Allah perintahkan, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.